Garis perbatasan Indonesia bukanlah sesuatu yang lahir dari kesepakatan luhur para pendiri bangsa. Ia adalah warisan sejarah yang rumit, pahit, dan seringkali tidak adil. Garis-garis itu ditarik jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika bangsa ini bahkan belum memiliki suara untuk menentukan nasibnya sendiri. Belanda datang bersama Inggris, membawa peta, pena, dan kepentingan. Mereka menggambar batas wilayah bukan berdasarkan realitas sosial, budaya, atau geografis Nusantara, melainkan berdasarkan kepentingan kolonial semata. Garis-garis itu ditarik seenaknya, melintasi laut, pulau, dan karang tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari garis tersebut akan menjadi sumber sengketa, konflik, dan luka geopolitik yang panjang bagi Indonesia. Indonesia hari ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukan slogan nasionalistis, bukan klaim sepihak, melainkan fakta yang diakui secara internasional. Lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, membentuk satu kesatuan geopolitik yang sangat kompleks. Laut bukan pemisah, melainkan penghubung. Namun justru karena keunggulan itulah, Indonesia juga memikul kerentanan yang besar. Setiap pulau kecil, setiap karang yang tampak tak berarti bisa berubah menjadi persoalan serius jika negara lengah. Sejarah telah membuktikan bahwa kelengahan sekecil apapun bisa berujung pada kehilangan yang tidak tergantikan. Indonesia tidak kehilangan wilayah karena perang terbuka. Tidak ada armada asing yang datang dengan meriam menyala dan bendera berkibar. Tidak ada invasi besar-besaran yang tercatat dalam sejarah modern Indonesia. Kehilangan itu terjadi secara sunyi, nyaris tanpa suara. Pulau-pulau itu hilang karena dibiarkan, diabaikan, dan tidak dijaga secara administratif. Dalam geopolitik modern, kehadiran negara tidak selalu diukur dari senjata, tetapi dari dokumen, pencatatan, pengelolaan, dan konsistensi hukum. Dan disinilah Indonesia pernah gagal. Di kawasan timur, ada kisah yang hingga kini masih menyisakan rasa perih. Pulau Jako dan Pulau Atauro kini berada di bawah kedaulatan Timor Leste. Secara emosional ini terasa menyakitkan bagi banyak orang Indonesia. Namun secara fakta, kehilangan itu adalah konsekuensi politik dari kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Ketika Timor Timur lepas dari Indonesia, seluruh wilayah yang secara administratif berada di dalamnya ikut berpindah. Indonesia mengakui itu secara resmi dan dunia mengesahkannya. Tidak ada ruang gugatan, tidak ada celah sengketa. Pulau-pulau itu kini berkembang dan dikelola oleh negara baru, sementara Indonesia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Bukan karena kalah perang, tetapi karena realitas geopolitik yang tidak bisa ditawar. Bergerak ke selatan, cerita menjadi lebih panas dan sering memancing emosi publik. Pulau Natal dan Kepulauan Kokos secara geografis jauh lebih dekat ke Indonesia dibandingkan ke Australia. Namun geopolitik tidak pernah digambar oleh jarak semata. Ia digambar oleh sejarah kolonial dan hukum internasional. Inggris lebih dulu hadir, lebih dulu mencatat dan lebih dulu mengklaim wilayah tersebut. Australia kemudian mewarisinya. Indonesia sejak puluhan tahun lalu telah mengakui kedaulatan Australia atas wilayah itu. Tidak ada sengketa, tidak ada gugatan. Permainan selesai bahkan sebelum dimulai. Namun yang paling sering membangkitkan emosi publik Indonesia adalah Pulau Pasir, bagian dari Kepulauan Ashmore dan Cartier. Banyak yang mengira pulau ini pernah menjadi bagian dari Indonesia. Faktanya, Pulau Pasir tidak pernah tercatat sebagai wilayah Hindia Belanda. Inggris yang menguasainya, Australia yang mewarisinya. Indonesia tidak pernah memilikinya secara hukum. Yang ada hanyalah perjanjian tahun 1974 yang memberi izin kepada nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan dan singgah. Itu bukan kedaulatan, melainkan hak akses yang sewaktu-waktu bisa diperketat. Disinilah rasa pahit itu muncul. Antara hak adat dan hukum internasional, seringkali yang menang adalah mereka yang memiliki dokumen dan administrasi yang kuat. Luka terdalam berada di utara, pada dua pulau kecil yang nyaris tak berpenghuni tetapi memiliki dampak simbolik yang sangat besar, Sipadan dan Ligitan. Sengketa panjang antara Indonesia dan Malaysia berakhir pada tahun 2002 di Mahkamah Internasional. Keputusan itu menjatuhkan kedaulatan kedua pulau tersebut ke tangan Malaysia.
Putusan itu tidak didasarkan pada emosi, bukan pula pada kedekatan geografis. Dasarnya adalah satu konsep yang kejam tetapi nyata, konsep efektivitas pengelolaan. Malaysia dianggap lebih hadir, lebih aktif dan lebih administratif. Mereka membangun mercusuar, mencatat dan mengelola. Indonesia tidak mampu membuktikan kehadiran negara secara konsisten. Kekalahan itu menjadi trauma nasional. Trauma tersebut mengubah cara pandang Indonesia. Negara ini akhirnya menyadari satu pelajaran brutal dalam geopolitik modern. Pulau kecil yang diabaikan hari ini bisa berubah menjadi bendera negara lain esok hari. Dunia tidak menunggu Indonesia siap. Dunia hanya melihat siapa yang hadir dan siapa yang absen. Sejak saat itu, arah kebijakan mulai berubah. Indonesia tidak lagi ingin bermain di level reaktif, bereaksi setelah kehilangan. Indonesia mulai membangun pendekatan protektif, mengunci wilayahnya sendiri sebelum terlambat. Hari ini, perubahan itu terlihat nyata. Mercusuar dibangun di pulau-pulau terluar, pos TNI Angkatan Laut dan Bakamla diperkuat. Pulau-pulau kecil didata, diberi nama dan dicatat secara resmi. Indonesia aktif mendaftarkan pulau-pulau tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2024, Indonesia menambahkan 63 pulau baru ke dalam data resmi nasional. Pulau-pulau itu bukan baru muncul dari laut, tetapi baru disadari pentingnya oleh negara, karena yang tidak dicatat selalu rawan dipersoalkan. Perubahan ini semakin menguat ketika kepemimpinan nasional berada di tangan Prabowo Subianto. Dengan latar belakang militer dan pertahanan, Prabowo membawa satu sikap yang tegas dan jelas. Indonesia tidak mau kecolongan lagi. Kekalahan masa lalu bukan untuk disesali tanpa akhir, melainkan dijadikan peringatan permanen. Di era ini, kedaulatan tidak cukup dijaga dengan pidato dan retorika. Kedaulatan dijaga dengan kehadiran nyata dan kekuatan real. Penguatan pertahanan laut menjadi prioritas strategis. Pengadaan alutsista tidak dipandang sekadar sebagai belanja senjata, melainkan sebagai sinyal geopolitik. Indonesia ingin memastikan bahwa lautnya bukan ruang kosong yang bisa dimainkan pihak asing. Salah satu pilar utama dari strategi ini adalah penguatan industri pertahanan dalam negeri. Di sektor maritim, PT PAL Indonesia menjadi ujung tombak. Berbasis di Surabaya, PT PAL adalah industri strategis milik negara yang berperan besar dalam pembangunan dan perawatan kapal perang Indonesia. Disinilah kapal-kapal perang Indonesia dibangun, diperbaiki, dan dikembangkan. Dari kapal niaga hingga kapal tempur, dari rekayasa umum hingga teknologi pertahanan laut. Yang paling penting, PT PAL mendorong kemandirian alutsista nasional. Fokusnya bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengembangkan teknologi maritim yang mampu bersaing di pasar global. Indonesia tidak lagi ingin sepenuhnya bergantung pada negara lain untuk menjaga lautnya sendiri. Pengembangan kapal selam menjadi simbol keseriusan itu. Kapal selam bukan senjata pamer, ia adalah alat deterrence. Negara yang memiliki armada kapal selam aktif adalah negara yang lautnya tidak bisa dipermainkan. Kehadiran kapal selam menciptakan ketidakpastian bagi pihak luar, dan dalam geopolitik, ketidakpastian adalah kekuatan. Langkah Indonesia tidak berhenti di sana. Karya anak bangsa kini melangkah lebih jauh dengan pengembangan kapal selam tanpa awak. Teknologi ini mengubah cara Indonesia memandang pertahanan laut, bukan hanya menjaga permukaan, tetapi juga mengawasi dasar laut. Jalur kabel komunikasi, jalur energi, dan titik-titik strategis yang selama ini rawan disentuh tanpa terdeteksi, kini menjadi fokus pengawasan. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan yang dikirim dengan sangat jelas. Indonesia sedang membangun pagar besi di lautnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan tidak ada lagi negara yang bisa bermain-main di wilayah perbatasan Indonesia tanpa konsekuensi. Malaysia dan Australia memahami sinyal ini dengan sangat baik. Malaysia mungkin menang di Sipadan dan Ligitan. Australia mungkin menguasai Ashmore dan Cocos. Namun Indonesia hari ini menguasai sesuatu yang jauh lebih besar, jalur. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok,
dan alur laut kepulauan Indonesia adalah nadi perdagangan dunia. Siapa yang menguasai jalur, menguasai permainan. Malaysia dan Australia memegang titik-titik tertentu, tetapi Indonesia memegang arus. Dalam geopolitik maritim, menguasai arus jauh lebih menentukan daripada menguasai satu atau dua pulau kecil. Indonesia tidak lagi mengejar kemenangan simbolik. Indonesia mengejar dominasi strategis yang senyap, sistematis, dan sulit diganggu. Pulau-pulau terluar kini tidak lagi sunyi. Mereka menjadi titik kehadiran negara. Mereka dicatat, dijaga, dan diawasi. Dunia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai negara yang mudah diuji, tetapi sebagai negara yang siap. Sejarah telah memberi pelajaran yang mahal, dan Indonesia tampaknya tidak berniat mengulanginya. Indonesia mungkin pernah kalah di masa lalu, tetapi hari ini Indonesia memastikan satu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada lagi pulau yang hilang karena kelengahan. Karena di era ini, Indonesia tidak menunggu. Indonesia bersiap.